Selamat bertemu kembali di rubrik Antimikroba Part 2. Merupakan tutorial, teori dan soal, ujian kompetensi dokter gigi, dan apoteker. Saya apoteker Dr. Andes Victor S. Ringo, SA, MSc. Prinsip pengobatan dengan menggunakan antimikroba. Pengobatan infeksi yang baik dimulai dengan diagnosis klinik yang benar, dilanjutkan dengan diagnosis etiologik, kemudian memilih antimikroba yang paling tepat. Misalnya pada infeksi tetanus, dapat ditentukan penyebab mikrobanya adalah Clostridium tetani, merupakan bakteri anaerob, dan obat yang tepat adalah benzilpenicillin. Pada diagnosis klinis sepsis atau pyelonefritis, dilanjutkan dengan uji kepekaan dan ditentukan drug of choice untuk penyakit ini. Dari kaskade ini dapat dilihat, dilakukan pertama kali adalah uji kepekaan untuk melihat antimikroba apa yang masih bisa digunakan untuk membunuh mikroba penyebab infeksi. Kemudian dari hasil uji kepekaan ini ditentukan drug of choice-nya, ditentukan dosisnya dan juga dosage regimen-nya, rute pemberian, lama pemberian, tapi tidak cukup sampai di sini, karena harus dilanjutkan dengan penjelasan hasil pengobatan, dilakukan review, monitoring, apakah obat yang diberikan dapat memberikan kesembuhan bagi pasien atau tidak. Apakah pasien patuh atau comply untuk menggunakan antimikroba yang direkomendasikan? Efek samping apa yang muncul? Apakah merupakan efek samping yang ringan atau efek samping yang berat? Apakah memberikan khasiat yang diharapkan? Pengobatan bisa dihentikan dengan menggunakan antimikroba tersebut atau dipertahankan antimikrobanya tetapi dilakukan modifikasi dosis atau diganti sama sekali dan digunakan antimikroba yang lainnya. Kesalahan yang sering terjadi di klinik. Kesalahan yang lazim terjadi di klinik adalah misalnya pasien langsung diberikan antimikroba spektrum luas. Jadi tidak dilakukan terlebih dahulu sensitivity test ataupun uji kepekaan. Pasien dengan gejala influenza diberikan cefixime atau ciprofloxacin. Padahal ini merupakan infeksi karena virus yang tidak perlu diberikan antibiotik. Hal ini akan memacu timbulnya resistensi kuman. Spektrum luas versus sempit. Kalau belum dilakukan uji sensitivitas atau uji kepekaan, umumnya dokter melakukan pengobatan dengan memberikan antimikroba spektrum luas. Hal ini merupakan berdasarkan terapi empiris menurut pengalaman dokter dan juga scientific guess terhadap penyakit infeksi tertentu. Tetapi, kalau sudah dilakukan uji kepekaan dan ditentukan penyebab mikroba dan ditentukan antimikroba yang efektif untuk penyebab infeksi tersebut, maka dilakukanlah terapi definitif. Perubahan dari penggunaan terapi empiris menjadi terapi definitif ini merupakan deeskalasi. Nah, pada terapi definitif ini bisa digunakan antimikroba dengan spektrum sempit yang spesifik terhadap mikroba penyebab infeksi tersebut. Di ruangan ICU, banyak digunakan antimikroba berspektrum luas dan penggunaannya dalam jangka panjang. Kuman yang diisolasi dari ruang ICU, sebagian besar sudah resisten terhadap banyak antimikroba. Jadi harus digunakan secara benar dan dibatasi penggunaan antimikroba yang berlebihan, terutama pada fasilitas ICU. Uji kepekaan kuman atau sensitivity test. Pemeriksaan uji kepekaan kuman in vitro
memberikan petunjuk yang berharga untuk memilih antimikroba yang efektif untuk menghambat pertumbuhan kuman. Namun, perlu diingat bahwa uji kepekaan mempunyai keterbatasan sebagai berikut. Uji kepekaan in vitro tergantung pada mikroba, metodologi assay, dan kadar antimikroba. Uji in vitro dapat menemukan adanya kuman tertentu di bagian tubuh tertentu. Namun, tidak bisa membedakan apakah kuman itu penyebab infeksi atau sekedar kuman penghuni atau colonizer. Secara in vitro, kuman peka terhadap antimikroba tertentu, tetapi secara klinis atau in vivo tidak. Sehingga konfirmasi perlu dilakukan apabila suatu kuman yang biasanya peka terhadap suatu antimikroba ternyata dilaporkan resisten. Misalnya Streptococcus beta hemolyticus grup A yang selalu sensitif terhadap antimikroba penisilin. Staphylococcus selalu sensitif terhadap vancomycin. Durasi pemberian antimikroba. Berapa lamakah penggunaan antimikroba? Penggunaan antimikroba pada umumnya adalah 5-10 hari, tergantung kuman penyebab infeksi, pemilihan antimikroba, dan kondisi klinis pasien. Dosis tunggal untuk uretritis gonorea akut tanpa komplikasi. Beberapa minggu sampai beberapa bulan misalnya untuk TB paru dan lepra, dan penggunaan obat seumur hidup untuk penggunaan retroviral pada pasien HIV. Bila penggunaan antimikroba sudah salah sejak awal, tidak perlu dilanjutkan sampai 5 hari atau 10 hari. Misalnya, penggunaan antimikroba untuk influenza. Ini untuk mencegah resistensi. Lebih cepat dihentikan, lebih baik. Makin lama pemberian, makin besar terjadi resistensi kuman pemberian antimikroba berkepanjangan tanpa dasar ilmiah. Bukan saja tidak memberi manfaat, tetapi juga akan meningkatkan efek samping, interaksi obat, resistensi, dan juga superinfeksi dan pemborosan biaya. Untuk berbagai infeksi, pemberian antimikroba tunggal sudah mencukupi untuk mengatasi berbagai kasus infeksi. Kombinasi antimikroba dapat diberikan pada kondisi-kondisi berikut. Pertama, untuk menghambat tumbuhnya resistensi mikroba pada infeksi kronis, misalnya pada HIV dan tuberkulosis. Kedua, untuk memperluas spektrum antimikroba, misalnya peritonitis akibat perforasi usus, terjadi infeksi campuran bakteri gram negatif dan anaerob yang masing-masing harus diobati dengan antimikroba yang berbeda. Ketiga, untuk mendapatkan efek sinergistik, misalnya kombinasi gentamicin dan penisilin untuk endokarditis. Dalam hal ini kita perlu memperhatikan kemungkinan terjadinya medication error, efek samping, interaksi obat, dan juga biaya pengobatan secara keseluruhan. Cara pemberian antimikroba. Pemberian antimikroba ditentukan karakteristik farmakokinetik dan farmakodinamik dari antimikroba atau PK/PD antimikroba. Untuk infeksi berat, antimikroba bisa dimulai dengan pemberian intravena, terutama bila penderita dalam keadaan tidak kooperatif. Bila penderita sudah membaik dan stabil, suhu badan sudah turun, sudah dapat menggunakan obat per oral, maka dapat dilakukan switching terapi antimikroba yang sama dengan pemberian per oral. Pemberian antimikroba secara intravena ini memberikan beberapa keuntungan. Pertama, kadar plasma lebih tinggi. Ada hubungan antara kadar plasma dengan intensitas efek antimikroba. Kedua, pasien tidak bisa menggunakan secara oral. Ketiga, pasien tidak sadar. Keempat, tidak mengiritasi saluran cerna. Dan yang kelima, tidak menimbulkan interaksi yang bisa terjadi di saluran cerna pada pemberian oral.
Kerugian pemberian intravena. Pertama, cost of treatment-nya mahal. Bisa terjadi phlebitis, menghalangi mobilitas pasien, dan bisa terjadi risiko infeksi nosokomial. Contohnya fluorokinolon, misalnya ciprofloxacin, beta-lactam, coamoxiclav, cefradin, dan cefuroxim. Antimikroba ini dapat digunakan secara intravena. Dari gambar ini dapat dilihat bagaimana pada awalnya obat diberikan secara intravena, kemudian dilakukan switching terapi menjadi peroral dengan obat yang sama. Terapi deeskalasi. Pada pengobatan ventilator associated pneumonia atau VAP, telah diketahui bahwa perlu segera diberikan antimikroba berspektrum luas untuk menurunkan angka kematian. Namun, penggunaan antimikroba spektrum luas jangka panjang akan menimbulkan masalah resistensi. Jadi, mulailah antimikroba spektrum luas, merupakan terapi empiris, kemudian dilanjutkan dengan antimikroba spektrum sempit, sesuai dengan hasil uji kepekaan atau sensitivity test. Dengan cara ini, manfaat pemberian antimikroba spektrum luas diperoleh dan kemungkinan resistensi kuman dapat dikurangi. Jadi, perubahan dari terapi empiris menggunakan antimikroba spektrum luas menjadi terapi definitif dengan antimikroba spektrum sempit setelah diperoleh hasil uji kepekaan, inilah yang dinamakan terapi deeskalasi. Selanjutnya akan kita bahas top 10 soal antimikroba yang banyak ditanyakan pada ujian kompetensi apoteker Indonesia ataupun ujian kompetensi dokter Indonesia. Pemberian antimikroba adalah kuman penyebab infeksi, C. Soal nomor 2, antimikroba berikut ini efektif secara in vitro terhadap kuman Streptococcus, tetapi secara in vivo tidak efektif. Jawaban yang benar adalah gentamicin, D. 3. Antimikroba berikut ini efektif secara in vitro terhadap kuman Haemophilus influenza, tetapi secara in vivo tidak efektif. Jawaban yang benar adalah penicillin. 4. Pilihan pertama antibiotik pada kasus diare akut karena infeksi Shigella dan Salmonella adalah ciprofloxacin. Jadi jawabannya adalah A. Kelima, pemberian antimikroba dosis berganda ataupun multiple dose hendaknya mempertimbangkan faktor berikut. Yang penting di sini adalah regimen dosis. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kombinasi antimikroba dapat diberikan pada kondisi berikut. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kombinasi antimikroba dapat diberikan untuk menghambat timbulnya resistensi mikroba pada infeksi kronis. Jadi jawabannya adalah A. 7. Kerugian pemberian antimikroba secara intravena adalah menghalangi mobilitas pasien. Jawabannya adalah C. Pada pengobatan ventilator associated pneumonia atau VAP, telah diketahui bahwa perlu segera diberikan antimikroba spektrum luas untuk menurunkan angka kematian. Jawaban yang paling tepat adalah pemberian antimikroba secara intravena ini dapat menghalangi mobilitas dari pasien. C. Kesembilan, switching penggunaan antimikroba spektrum luas ke antimikroba spektrum sempit yang definitif disebut deeskalasi, terapi deeskalasi. Jadi jawaban yang benar adalah E. 10. Dari mekanisme kerjanya dalam mematikan kuman, antimikroba berikut ini bersifat bakterisidal. Jawaban yang paling tepat adalah cefixim, sedangkan antimikroba yang lain ini bersifat sebagai bakteriostatik.
Jadi jawaban yang benar adalah cefixim A. Semoga tutorial antimikroba ini dapat bermanfaat dan memberikan hasil yang baik pada ujian mahasiswa nantinya. Thank you. God bless you. Sukses.